Shalom adik-adik, shalom papi mami. Senang kita berjumpa kembali di bulan April yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di bulan April ini adalah bulan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Nah, walaupun di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ada banyak virus dan sakit penyakit, tetapi firman Tuhan berkata, kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Maka marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Maksudnya hormat dan takut apa ya? Artinya pada waktu kamu berdoa, pada waktu kamu menyembah, pada waktu kamu memuji, kamu lakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap hormat. Artinya jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan, apalagi nih sambil ngerjain aktivitas yang lain. Mungkin pegang HP gitu. Nggak boleh, itu bukan ibadah yang berkenan karena tidak hormat dan tidak takut, tidak sungguh-sungguh. Amin. Nah, papi mami, selama ibadah berlangsung, marilah papi mami bersama dengan adik-adik, bersama dengan anak-anaknya untuk mulai melakukan ibadah bersama, doa bersama, memuji nyembah bersama, dan kita lakukan di dalam rumah kita. Istimewa ya, ternyata rumah kita menjadi tempat ibadah kita bersama. Jadi jangan lupa papi mami, kalau nanti papi mami mau mendoakan, lakukan saja. Sebab ibadah ini adalah ibadah yang kita lakukan dengan rasa ucapan syukur, yang kita lakukan juga dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh. Akhir kata, saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah siap memuji menyembah Tuhan hari ini? Amin. Kakak undang semuanya bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau menari, melompat buat Tuhan Yesus. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Kita mau bersukacita karena Tuhan bangkit bagi kita. Tuhan mau panggil nama adik-adik, Tuhan mau panggil nama kakak, Tuhan mau panggil nama kita semua untuk datang memuji Dia. Semua siap memuji Tuhan? Siap, Kak. Semua tepuk tangannya di atas kepala. Siap-siap ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, yang bergirang, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan mau
jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan. Asik. Ku jawab ya Tuhan. Asik. Ku jawab ya, ya. Siapa lagi ya? Tuhan memanggil namamu. Oh Kak Yosi. Tuhan memanggil namamu. Oh Kak Yosi. Oh Kak Yosi, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan. Asik. Ku jawab ya Tuhan. Asik. Ku jawab ya, ya. Siapa ya. lagi ya? Tuhan memanggil namamu. Kak Widya. Tuhan memanggil namamu. Oh Kak Widya. Oh Kak Widya, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan. Asik. Ku jawab ya Tuhan. Asik. Jawab ya, ya. Siapa lagi ya? Tuhan memanggil namamu. Adik-adik. Tuhan memanggil namamu. Adik-adik. Oh adik, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kurang kuat. Kurang kuat. Asik. Asik. Sekarang Tuhan mau manggil kita semua. Tuhan memanggil namamu. Kita semua. Tuhan memanggil namamu. Kita semua. Kita semua. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih kuat. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Oke, adik-adik semuanya masih bangkit berdiri. Sekarang coba geser dikit kiri kanan supaya tidak sempit-sempitan. Oke, musiknya kita mau memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan dulu yuk. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light. Walking ke depan. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the. Sekarang jumping. Jump in the light. Jump in the light. Jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the. Walking ke depan. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the. Sekarang dipelanin. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the. Sekarang lebih cepat. Walk in the light.
Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walking in the light. Walking in the light of the Lord. Sekali lagi. Walking in the light of the Lord. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Saya, Kak. Musiknya, Kak. Karena Tuhan udah bangkit bagi kita, kita juga harus bangkit bagi generasi kita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yuk yang umat pemenang semuanya melompat. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Sampai setiap lutut, Sampai setiap lutut bertemu. semua lidah mengaku Lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebangkitan-Mu Tuhan, yang membangkitkan hidup kami, yang membangkitkan pengharapan kami di dalam Engkau, yang membangkitkan Tuhan pengharapan kami akan masa depan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah memanggil kami. Terima kasih Engkau menjadikan kami umat pilihan-Mu. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kita percaya ada panggilan Tuhan atas hidup kita. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas
atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasi kami, generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi yang siap Tuhan pakai untuk kedua tanganku, katakan, ini aku, ini kami Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, kami siap utuslah Tuhan aku pakai. sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku Dengan sungguh-sungguh diselamatkan. katakan, Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi. biar ini menjadi kerinduan setiap kita. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Mari besarkan nama Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya. Kami sembah Engkau Raja kami, kami sembah Engkau Allah kami, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Mari adik-adik sembah Dia, tinggikan namanya, naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu terkasih. Terima kasih Yesus, buat penebusan-Mu, buat penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membangkitkan pengharapan kami, pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang hebat, Kau Bapa yang sempurna. Kasih-Mu melebihi apapun, kasih-Mu melebihi segalanya Tuhan. Kasih-Mu sanggup memulihkan. Haleluya.
buat penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau membangkitkan hidup kami. Terima kasih buat Roh-Mu Tuhan yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Engkau mau memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu yang berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memanggil kami menjadi bangsa yang terpilih. Terima kasih Engkau menetapkan kami di bangsa yang Kau cintai Tuhan. Terima kasih Engkau menetapkan kami di keluarga yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kesempatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi. kami gak mau hanya kami aja yang selamat Tuhan, tapi kami mau berdiri bagi generasi kami. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa buat bangsa kita. Yuk, kita semua angkat kedua tangannya. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Kita pejamkan mata kita. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur Bapa, jikalau sampai hari ini Tuhan, Tuhan masih menjagai bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu, berdoa buat bangsa kami, kiranya Tuhan menyembuhkan bangsa kami dari virus corona Tuhan, dari virus-virus apapun Bapa yang coba-coba menyerang bangsa kami, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Indonesia, bangsa kami ada dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya Tuhan, janji-Mu atas Indonesia, ya dan amin. Tuhan akan menyembuhkan bangsa kami, Tuhan akan memulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami mau berdoa buat Bapak Gembala rohani kami, buat Bapak Pembina rohani kami, bahkan seluruh Bapak Gembala rohani kami yang ada di cabang-cabang yang ada di rayon Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah perlindungan-Mu sempurna bagi setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah Mazmur 91 menjadi bagian hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap adik-adik kami di tempat ini Tuhan, dimanapun juga mereka berada Bapa, yang sedang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau juga melindungi setiap adik-adik Bapa, Engkau menyertai setiap kehidupan mereka Bapa. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Biarlah juga Tuhan, Mazmur 91 menjadi bagian setiap adik-adik kami, bahkan bagian setiap orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Sekarang lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bernyanyi, melompat, menari buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yalah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berfirman bagi setiap kami, apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Isti mau ingatkan lagi, kalau kita memasuki tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, yang artinya adalah kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sekali lagi ya, tahun dimensi yang baru artinya kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, hari ini Kak Isti mau cerita tentang seseorang yang dia tinggal di dalam Tuhan sehingga dia memperoleh kekuatan. Ya, sekali lagi, dia seseorang yang tinggal di dalam Tuhan sehingga dia memperoleh kekuatan. Nah, orang itu bernama Paulus. Paulus, dia pekerjaannya adalah mengabarkan Injil. Dia menceritakan firman Tuhan ke semua orang di seluruh kota itu. Nah, suatu hari dia ditangkap, dia dipenjarakan, yang akhirnya dia diadili di depan raja yang namanya Raja Agripa. Dan pada saat diadili, dia tidak terbukti melakukan kesalahan. Lalu Paulus dia naik banding di hadapan raja. Kemudian si Paulus dia dikirim ke kota Roma. Nah, adik-adik, pada saat dia mau dikirim ke kota Roma, untuk menuju kota Roma, dia naik sebuah kapal. Dan saat di kapal tersebut bersama 200 orang, kapal di tengah laut terjadi badai. Anginnya kencang sekali, badainya kencang sekali, badainya besar, sehingga membuat kapal itu dia terayun-ayun ke kanan, ke kiri, sehingga semua orang yang ada di kapal itu mereka menjadi takut. Dia ketakutan kalau dia nggak selamat sampai di daratan. Akhirnya apa yang dilakukan orang-orang itu? Dia mulai membuang barang-barang yang ada di kapal itu. Tetapi saat mereka sudah membuang sebagian barang yang ada di kapal itu tetap tidak tenang. Kapal itu tetap terayun-ayun di tengah laut, ke kanan, ke kiri, karena saking besarnya gelombang saat itu. Nah, pada saat orang-orang ketakutan, si Paulus bilang kepada mereka, supaya mereka tidak takut. Kata Paulus seperti ini, kamu nggak boleh takut, kalian tidak usah takut, karena tadi malam malaikat Tuhan berkata kepadaku, kalau kita semua nih yang ada di dalam kapal akan selamat. Setelah 14 hari badai itu, mereka seisi kapal itu, mereka terdampar di sebuah pulau, sebuah kota yang bernama Malta. Seperti tepat yang dijanjikan Tuhan lewat malaikatnya, kalau mereka semua akan selamat. Nah, sampai di kota Malta, di kota Malta itu mereka ketemu dengan penduduk di situ. Penduduknya orangnya baik, dia suka menolong. Saat itu mereka dikasih satu tempat untuk mereka bisa beristirahat. Mereka dibuatkan perapian supaya dapat menghangatkan badan. Karena pada saat itu di kota Malta itu lagi musim dingin. Nah, saat itu Paulus bermaksud untuk membantu penduduk di situ. Dia mulai mencari kayu,
dia mulai mencari ranting-ranting. Supaya apa? Supaya tetap hidup perapian itu. Nah, dia mulai cari nih di mana ranting itu. Pada saat Paulus dia mengambil kayu di tempat itu, dia mencari ranting-ranting kayu-kayu untuk pembakaran. Tiba-tiba ada seekor ular yang menggigit tangannya. Dipikir Paulus tadi itu ranting, ternyata ular, dia menggigit tangannya. Wah, lalu orang-orang di situ berpikir begini, ini pasti orang yang berdosa, pasti orang ini orang yang banyak dosanya, karena dia sudah tadinya di kapal dia kena badai, sekarang dia digigit ular. Orang-orang di sekitar situ berkata seperti itu, adik-adik. Nah, tapi apa yang terjadi? Tangan Paulus tidak luka, tangan Paulus tidak ada darahnya, tidak terluka sedikit pun. Karena si Paulus ini tinggal di dalam Tuhan, sehingga dia memperoleh kekuatan. Adik-adik juga bisa seperti Paulus. Adik-adik mungkin melihat hari-hari ini banyak berita yang mengabarkan tentang virus corona, banyak mengabarkan hal-hal yang tidak baik di sekitar kita. Mungkin adik-adik bilang nggak tahu kapan harus sekolah, kapan bisa ke sekolah minggu lagi, kapan bisa hidup bebas seperti dulu lagi, bisa jalan-jalan, bisa melakukan aktivitas di luar. Adik-adik mungkin nggak tahu kapan semuanya bisa terjadi lagi. Tetapi kakak ingatkan hari ini kita belajar dari seorang Paulus yang dia tinggal di dalam Tuhan sehingga dia memperoleh kekuatan. Adik-adik juga bisa. Saat adik-adik tinggal di dalam Tuhan, adik-adik akan memperoleh kekuatan. Adik-adik terus percaya dengan Tuhan, terus perkatakan firman Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Amin. Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah memiliki rasa ketakutan yang berlebihan dengan keadaan yang hari-hari ini terjadi. Ingat, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita memperoleh kekuatan. Yuk, yang mau memperoleh kekuatan dari Tuhan, boleh angkat tangannya di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Orabaya syakata karabaya shikaralaya rabaya syakaralaya rabaya syakaralaya rabaya sikaralaya rabaya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau berkata kepada Paulus ya Tuhan, saat dia tinggal di dalam Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan firman Tuhan hari ini, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan setiap adik-adik kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap mereka ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian setiap adik-adik kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini Engkau Allah yang terus Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan, yang sudah beribadah Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Nah, Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa.
dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya terus memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Ya, kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, kepandaian, turun atas setiap adik-adik mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin.